Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Arif. Saya akan menjelaskan tentang tugas materi pertemuan ke-9. Yang pertama, jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai berkembang menjadi beraneka ragam, tergantung pada kategori penggolongannya. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material. Nilai material adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia, seperti makanan dan pakaian. Kedua, nilai vital merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Misalnya, jaring untuk nelayan, payung ketika musim hujan, dan lain sebagainya. Tiga, nilai kerohanian. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia meliputi nilai kebenaran bersumber dari unsur akal manusia. Contoh, nilai kebenaran yaitu hakim yang bertugas memberi putusan pengadilan. Berikutnya, nilai keindahan. Berasal dari perasaan dan estetis manusia. Contoh, mengoleksi perangko, menanam tanaman hias, dan membeli lukisan. Berikutnya, nilai kebaikan atau moral. Berasal dari kehendak atau kemauan manusia. Contohnya, tidak memotong pembicaraan orang lain, meminjamkan pulpen kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Dan yang terakhir, nilai religius. Merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Contohnya, beribadah tepat waktu, menjalankan perintah yang diajarkan dalam agama yang dianut. Dari berikutnya yaitu pembentukan dan perubahan sikap. Proses pembentukan sikap berlangsung secara bertahap, dimulai dari proses belajar. Proses belajar ini dapat terjadi karena interaksi pengalaman-pengalaman pribadi seseorang dengan objek tertentu, seperti orang, benda, atau peristiwa, dengan cara menghubungkan objek tersebut dengan pengalaman-pengalaman lain di mana seseorang telah memiliki sikap tertentu terhadap pengalaman itu atau melalui proses belajar sosial, yaitu proses di mana individu memperoleh informasi, tingkah laku, atau sikap baru dari orang lain. Berkaitan dengan pengertian lain, sikap terbentuk karena adanya stimulus. Terbentuknya sikap banyak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar individu, misalnya keluarga, norma yang berlaku, agama, dan adat istiadat. Karena itu, sikap seseorang tidak selamanya menetap. Ia dapat berkembang manakala mendapat pengaruh baik dari dalam dirinya maupun dari luar yang bersifat positif dan mengesankan. Berkaitan dengan proses pembentukan dan perubahan sikap, Linda mengatakan bahwa sikap dapat dibentuk melalui proses pengamatan, conditioning operan atau conditioning responden, dan jenis belajar kognitif. Dari ketiga cara tersebut, conditioning operan merupakan cara yang efektif dalam membentuk dan merubah sikap. Hal ini didasarkan karena ketika sikap dipaksa oleh sebuah pengalaman, bukan hanya oleh apa yang didengar, maka akan lebih mudah diakses, lebih memiliki daya dorong, dan lebih cenderung memunculkan tindakan nyata. Hubungan sikap dan juga perilaku memang sangat mempengaruhi setiap individu, serta bagaimana individu tersebut merespon sesuatu yang ditangkap, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya. Pertama, pembentukan perilaku. Perilaku yang dimaksud di sini adalah sebuah perilaku yang memiliki kesesuaian dengan kondisi dan kebiasaan seseorang individu. Karena dengan melakukannya, seorang individu dapat membiasakan dirinya untuk memiliki perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga nantinya akan terbentuk sebuah perilaku yang memiliki kesesuaian. Kedua, konsistensi sikap dan perilaku. Pada dasarnya, hubungan sikap dan juga perilaku memanglah saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hasil penjelasan tadi, mengungkapkan bahwa
sikap dan perilaku memiliki kaitannya masing-masing. Hal ini juga bisa berhubungan dengan salah satu faktor psikologis yang ada dari keduanya, agar tercipta keserasian yang konsisten. Ada beberapa kondisi agar sikap dan perilaku menjadi konsisten, di antaranya pengalaman, relevansi sikap pada perilaku, spesifikasi sikap dan perilaku, tekanan normatif. Berikutnya yaitu materi tentang pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi. Nilai penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi, serta karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Individu-individu memasuki organisasi dengan gagasan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Sistem nilai adalah hierarki yang didasarkan pada pemeringkatan nilai-nilai pribadi berdasarkan intensitas nilai tersebut. Tipe nilai. Nilai dapat dikelompokkan dua pendekatan dalam menyusun tipologi nilai. Pertama, survei nilai, yaitu menciptakan satu perangkat yang disebut nilai terminal merujuk pada bentuk akhir keberadaan yang sangat diinginkan. Ini adalah sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Perangkat lainnya yaitu nilai instrumental, merujuk pada bentuk perilaku, atau upaya-upaya untuk mencapai nilai-nilai terminal yang lebih disukai oleh orang tertentu. Berikutnya, nilai kesetiaan dan perilaku etis. Ternyata para manajer secara konsisten melaporkan bahwa tindakan bos mereka merupakan faktor paling penting yang memengaruhi perilaku etis dan tidak etis dalam organisasi. Dengan fakta ini, nilai-nilai mereka yang berada dalam manajemen menengah ke atas akan secara signifikan berpengaruh pada keseluruhan iklim etika di dalam organisasi tertentu. Yang penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.